Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indianti Dini Mariana dari kelas 11 MPLB 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan bisnis saya. Oke, kita ke pembahasan yang pertama. Di sini ada identifikasi produk. Jadi, produk yang saya pilih untuk bisnis saya ini, saya memilih bakso tahu sebagai produk saya. Nah, jadi yang belum pernah dengar atau yang belum tahu nih apa itu bakso tahu. Jadi bakso tahu ini merupakan makanan inovasi dari bakso daging pada umumnya yang diperuntukkan untuk orang yang tidak suka atau tidak bisa makan daging, kayak misalnya alergi pada daging atau orang yang ingin mencoba hal baru. Kan biasanya kan bakso itu pakai daging kan, nah ini pakai tahu, jadi ini termasuk hal baru juga kan. Nah, jadi ini tuh diperuntukkan untuk orang yang ingin mencoba hal baru dengan harga yang terjangkau tetapi tidak kalah enak dengan bakso daging pada umumnya, serta banyaknya variasi menu makanan dari bakso tahu ini, tentunya dengan topping yang bervariasi juga. Oke, di sini ada profil produk. Jadi saya menamakan produk saya ini dengan nama Sohu Maknyai. Sohu ini saya ambil dari kata akhir dari bakso dan tahu. Jadi kata akhir bakso itu so, kata akhir tahu itu hu, jadi Sohu. Nah, maknyoi ini saya ambil dari kata maknyos. Jadi maknyos ini saya plesetin jadi maknyoy. Nah, produk saya ini juga punya slogan, Sohu Maknyoy, rasanya nyoy banget. Nah, bisnis saya ini juga beralamat di Jalan Cempaka 4, Jakarta Selatan. Nah, kontak yang bisa dihubungi itu somak_nyoy. Nah, kenapa sih saya memilih bakso tahu ini sebagai produk saya? Jadi saya memilih bakso tahu ini sebagai produk saya itu karena dari tahunya sendiri itu banyak sekali manfaatnya ketika kita mengkonsumsinya. Jadi manfaatnya itu seperti menurunkan resiko kolesterol tinggi, menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, meningkatkan fungsi ginjal, mengoptimalkan kesehatan tulang, meningkatkan kesehatan otak, dan masih banyak lagi. Terus dapat menjadi alternatif untuk orang yang tidak suka atau tidak bisa makan daging. Seperti saya, contohnya saya ini tidak terlalu suka daging. Tapi ketika saya melihat teman-teman saya makan bakso, itu saya kepengen. Tapi pas udah dibeli kan takutnya nggak kemakan gitu, jadi mubazir kan, karena saya emang nggak terlalu suka daging. Nah, ini tuh bisa banget nih jadi alternatif saya, jadi solusi saya ketika saya ingin makan bakso tapi saya nggak suka daging. Jadi penggantinya itu ya tahu. Nah, terus alasannya itu juga bahan-bahannya itu mudah ditemukan dan lebih murah dibandingkan dengan bakso daging. Kayak tahu itu kan mudah banget ya ditemukan di gerobak sayur juga ada. Terus emang lebih murah daripada bakso daging. Daging itu kan mahal kan. Nah, kalau tahu ini lebih murah. Emang bahan-bahannya itu lebih murah daripada bakso daging. Nah, terus pembuatan bakso tahu ini lebih mudah dibandingkan dengan bakso daging. Kalau bakso daging itu kan dia pakai penggiling dagingnya. Nah, kebetulan saya itu nggak punya. Kalau saya bikin bakso daging, saya juga harus ngeluarin duit lagi kan buat beli penggilingnya. Jadi saya memilih bakso tahu ini karena emang mudah pembuatannya. Jadi kalau tahu ini kan gampang ya, tinggal dihancurin aja tahunya pakai centong, bisa pakai apa aja, gampang lah ngancurinnya. Nah, terus peluang usahanya itu lumayan besar. Jadi bakso tahu ini peluang usahanya lumayan besar. Nah, usaha saya ini memiliki visi misi. Jadi visi usaha saya ini yang pertama menjadi usaha makanan yang dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif sebagai hidangan menyehatkan. Yang kedua, menjadi usaha makanan yang kreatif dan inovatif.
Kemudian untuk mewujudkan visi usaha saya ini, usaha saya memiliki misi. Yang pertama, menyediakan berbagai menu bakso tahu dengan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua, menawarkan menu bakso tahu dengan harga yang terbaik. Yang ketiga, menghadirkan pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan. Yang terakhir, menciptakan berbagai variasi makanan dari bakso tahu. Nah, di sini ada daftar harga. Jadi, saya ada 4 menu makanan dari bakso tahu. Yang pertama itu ada bakso tahu original. Jadi bakso tahu original itu kayak kuahnya itu kayak bakso daging pada umumnya. Nah, ini satu porsinya itu saya kasih harga 10.000. Terus yang kedua ada bakso tahu sayur. Jadi bakso tahu sayur ini di dalamnya itu ada wortelnya, ada daun bawangnya, dan lain-lain. Nah, itu tuh satu porsinya itu saya kasih harga 10.000 juga. Terus yang ketiga ada bakso tahu goreng. Nah, bakso tahu goreng ini saya kasih harga satu bungkusnya itu 7.000. Karena bakso tahu goreng ini juga saya jualnya gede-gede. Jadi makanya 7.000. Terus yang terakhir ada bakso tahu bakar. Jadi satu tusuknya itu saya kasih harga 6.000. Sama bakso tahu bakar ini juga saya jualnya itu baksonya gede-gede juga. Oke, kita masuk ke strategi pemasaran. Yang namanya sebuah usaha pasti memiliki strategi dalam pemasarannya, termasuk usaha saya. Jadi strategi pemasaran dari usaha saya sendiri itu, yang pertama saya akan mengoptimalkan sosial media sebagai media pemasaran. Saya akan mempromosikan produk saya lewat story WhatsApp, story IG, TikTok, atau bahkan saya akan membuat channel tersendiri untuk usaha saya ini. Kemudian saya akan menawarkan sampel produk terlebih dahulu kepada calon pembeli untuk meyakinkan calon pembeli agar membeli produk saya. Terus saya akan menjalin hubungan baik dengan pelanggan agar menciptakan loyalitas pelanggan saya kepada produk saya. Jadi saya harap dengan saya menjalin hubungan baik dengan pelanggan ini, pelanggan saya tidak berpaling dari produk saya. Terus saya akan memanfaatkan strategi digital marketing. Nah, di sini ada tempat usaha. Jadi saya akan membuka usaha saya ini di rumah saya dan juga di sekolah. Jadi kenapa saya memilih rumah saya sebagai tempat usaha saya? Karena di lingkungan rumah saya ini banyak anak kecil. Nah, tadi menu makanan dari produk saya ini tuh kan ada bakso tahu sayur. Jadi itu bisa menjadi solusi untuk para orang tua yang ingin anaknya makan sayur, tapi anaknya susah banget makan sayur. Jadi mungkin produk saya ini bisa membantu para orang tua yang ada di lingkungan rumah saya ini untuk memberikan anaknya makanan yang menyehatkan. Terus kalau di sekolah ini saya akan menerapkan pre-order terlebih dahulu. Jadi teman-teman saya yang ingin membeli produk saya itu akan pre-order terlebih dahulu. Jadi saya akan membuka pre-order untuk pembelian produk saya. Nah, di sini ada target pasar. Jadi saya menargetkan orang yang tidak suka atau alergi terhadap daging. Karena produk bakso tahu saya ini tuh akan menjadi solusi untuk orang-orang yang tidak suka atau alergi terhadap daging. Terus yang kedua, saya akan menargetkan para ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya susah makan sayur. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu menu makanan dari bakso tahu saya ini tuh ada bakso tahu sayur. Nah, di situ itu di dalamnya itu ada sayur-sayuran. Nah, karena sayur-sayuran itu dibentuk dengan bentuk bakso,
Jadi mungkin itu bisa mengelabui anak-anak yang tidak suka sayur atau susah makan sayur. Jadi anak-anak yang susah makan sayur itu bakal ngiranya itu ya udah itu bakso gitu. Jadi mungkin itu dapat memudahkan para orang tua yang anaknya susah makan sayur. Nah, sebenarnya itu saya itu menargetkan berbagai kalangan usia sih, karena produk saya sendiri ini itu bisa atau cocok dikonsumsi untuk berbagai kalangan usia, kayak remaja, nenek-nenek juga bisa mengkonsumsi produk saya. Intinya berbagai kalangan usia itu juga saya targetkan. Oke, di sini ada analisis produk atau SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Nah, kekuatan dari produk saya ini sendiri itu banyak manfaatnya untuk kesehatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tahu ini sendiri itu banyak manfaatnya sekali untuk kesehatan kita. Terus bahan-bahannya itu mudah ditemukan dan lebih murah juga dibandingkan dengan bakso daging. Terus enak. Kemudian banyak variasinya juga, banyak variasi menu dan toppingnya juga. Nah, toppingnya itu kayak tadi bakso tahu goreng itu saya kasih pilihan topping itu ada saus, mayonnaise, bumbu balado, bumbu keju, bumbu jagung, bumbu asin, dan bumbu pedas. Nah, kalau untuk bakso original dan bakso tahu sayurnya itu saya kasih topping sambal, saus, sama kecap asin juga. Nah, untuk kelemahan, terus harganya juga terjangkau. Nah, untuk kelemahannya itu saya harus hati-hati dalam membeli dan menyimpan tahunya. Karena jika penyimpanan saya tidak benar, tahunya itu bisa bau dan asam. Nah, peluang dari produk saya ini tuh pesaingnya sedikit, karena yang saya tahu itu usaha bakso tahu seperti saya ini tuh belum banyak ya, jadi pesaingnya sedikit. Terus produk saya ini tuh bisa menjadi solusi untuk orang yang ingin makan bakso tapi tidak suka daging atau tidak bisa makan makanan yang berbahan daging. Terus bisa menjadi solusi untuk orang tua yang anaknya susah makan sayur. Nah, kemudian ada ancaman. Jadi ancaman dari produk usaha saya ini tuh banyaknya pedagang bakso daging yang sudah pasti lebih digemari oleh banyak orang. Di sini ada modal, harga jual, dan keuntungan. Jadi modal awal atau modal hari pertama saya jualan itu total keseluruhan modalnya itu ada 517.000. Itu dari satu saset kaldu bubuk jamur dengan harga 7.500, 1 kg cabai rawit 22.000, 6 kg tahu putih 36.000, 6 saset penyedap rasa 3.000, 1 kg bawang putih 35.000, 1 kg bawang merah 25.000, 4 saset lada bubuk 4.000, 3 kg tepung terigu 48.000, 3 kg tepung tapioka 33.000, 4 butir telur 8.500, 1 baking powder itu 6.000, 1 liter minyak goreng itu 20.000, 3 kg gas LPG itu 25.000, 1 kg bumbu jagung itu 35.000, 1 kg wortel itu 23.000, 3 ikat daun bawang itu 12.000, 1 bungkus garam itu 4.000, 3 ikat daun seledri itu 9.000, setengah kilogram gula pasir itu 8.000, 1 bungkus kemiri itu 5.000,
3 botol saus sambal 2.500, 3 botol kecap manis 25.500, 1 kg mayonnaise 30.000, 1 kg bumbu balado 35.000, 1 kg bumbu keju 35.000. Jadi total keseluruhan modal saya di hari pertama jualan itu 517.000. Nah, keuntungan dari usaha bakso tahu saya sendiri ini tuh saya mendapat keuntungan sebesar 193.000 dalam hari pertama jualan. Itu dari bakso tahu original itu harganya 10.000 per porsi. Jadi saya jual bakso tahu original itu 25 porsi. Jadi 25 porsi itu dikali 10.000 jadi 250.000. Nah, bakso tahu sayur itu saya kasih harga 10.000 per porsi. Saya bikin 20 porsi. Jadi 20 porsi dikali dengan 10.000 itu 200.000. Kemudian bakso tahu goreng itu saya jual 7.000 per bungkus. Saya jual 20 bungkus kali 7.000 jadi 140.000. Nah, kemudian bakso tahu bakar itu saya kasih harga 6.000 per tusuk. Jadi saya menjual 20 tusuk. Jadi 20 tusuk dikali 6.000 itu jadi 120.000. Nah, hasil pendapatan saya seluruhnya itu 710.000. Nah, keuntungannya itu dari hasil pendapatan dikurang modal awal. Hasil pendapatan saya 710.000, saya kurang dengan modal awal saya yaitu 570.000. Jadi keuntungan dari usaha produk bakso tahu saya ini tuh sebesar 193.000. Nah, selesai sudah presentasi saya mengenai hasil perencanaan bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.